Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia tidak hanya untuk mendengar, tetapi boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 23 hingga ayat 25 yang berbunyi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup sebagai manusia baru itu pilihan utama. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah suatu anjuran maupun ajakan kepada kita, setiap pribadi yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, agar kita mau selalu menjadi dan sebagai orang yang disebut dalam hidup sebagai manusia baru, artinya yang sudah meninggalkan manusia yang lama, yang sungguh-sungguh mau beriman, mau percaya hanya kepada satu-satunya Tuhan Allah Bapa kita yang hidup, yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, dan yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia yang hadir di hati kita dalam Roh Kudus. Untuk itu hendaknya kita mau menyerahkan seluruh aspek hidup kita ini dengan senantiasa mengikuti jalan dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, dan sungguh-sungguh kita mau menurut semua perintah-perintah maupun kebenaran firman-Nya itu. Sesungguhnya menjadi manusia baru adalah merupakan pilihan hidup kita yang paling utama. Kita tidak bisa hidup dengan cara paksaan di dalam boleh menampilkan sebagai manusia baru itu. Kita tidak bisa hidup lagi dalam manusia yang lama yang dipenuhi dosa. Akan tetapi sebagai manusia baru itu merupakan komitmen pribadi kita, dikarenakan hal-hal yang seperti berikut ini. Pertama, kita mau menyadari bahwa diri kita ini adalah merupakan orang yang tadinya berdosa sebagai orang yang hidup dalam manusia lama, sehingga tidak akan layak diterima oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah yang kekal bila tidak dilayakkan oleh Tuhan dengan pengampunannya. Yang kedua, kita harus mau menyadari bahwa kita orang berdosa itu bukan tinggal di dalam dosa dan kesalahan kita sebagai manusia lama lagi, tetapi harus mengakui dan sekaligus bertobat dan mau membuang sifat-sifat keadaan manusia lama itu, seperti dusta, dengki, kegemaran, fitnah, kekejian, kejahatan, dan semua perbuatan dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita mau hidup penuh kasih karena pertolongan dan bimbingan Roh Kudus yang harus kita andalkan sepenuhnya, agar kita boleh mengikuti segala bentuk petunjuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidup sehari-hari. Keempat, kita mau menyerahkan hidup kita untuk mau dipakai Tuhan melakukan tugas tanggung jawab untuk menjadi dan sebagai saksi Kristus dan sebagai saluran berkat Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih Tuhan yang sudah kita terima, yaitu yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya kita ini sebagai orang yang sudah mengaku
aku sebagai pribadi maupun sebagai keluarga yang mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama Kristus. Kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini harus mau dibimbing oleh pertolongan Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup sebagai manusia baru, supaya kita setia dan taat mengikuti apa yang menjadi petunjuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sampai kepada akhir hidup kita di muka bumi ini. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus yang ada dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, yang oleh Roh Kudus kami juga boleh senantiasa menyadari bahwa kami yang sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran kami oleh pertolongan Roh Kudus memang harus mengenakan manusia baru, hidup sebagai manusia baru. Sungguh-sungguh itu oleh penciptaan Tuhan sendiri yang dapat merubah hati akal pikiran kami agar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami juga sedang menghadapi permasalahan hidup kami yang tidak terlepas dengan hal-hal yang berbau kedagingan, mohon kekuatan dan kuasa yang dari anugerah Tuhan itu, supaya kami percaya bahwa mujizat, kepulihan, kesembuhan dari kuasa sakit penyakit itu terus akan berlaku di dalam kehidupan kami sebagai umat milik-Mu yang Kau kasih dan sayangi ini. Sehingga kami dengan penuh percaya, penuh iman kepada-Mu memohon agar kami boleh disembuhkan, dipulihkan dalam keadaan yang memang sungguh-sungguh indah di dalam boleh memakai diri kami demi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu yang Maha Kudus. Sambutlah doa kami dan sempurnakan kami permohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu. Amin.